Yah, it's Kiraishi. Akhirnya setelah berabad-abad aku kembali ya guys. Oh ya, jangan lupa ini bagian kalian biar gak stres menghadapi hidup. Gila, udah lama gak upload video panjang ya guys. Jadi aku baru bisa upload sekarang itu karena beberapa minggu lalu aku ada tryout dari sekolah guys. Dan aku harus mengikuti kegiatan itu. Banyak ujian lah di bulan ini. Oke, video ini adalah pembahasan detail dari videoku yang ini. Nah, video ini akan membahas step pertama dalam membuat manga ya guys, yaitu cerita. By the way, video ini adalah lanjutannya ya guys, sampai ke step yang terakhir, tapi berurutan. So, langsung saja ke poin utamanya. Nah, di step pertama sebelum kita membuat cerita, lebih baik kita menentukan target audiens komik atau manga kita. Tapi targetku semua orang, tak cewek atau cowok, yang penting semua orang suka sama ceritaku. Gimana ya? Cerita yang kalian buat sebenarnya belum tentu bisa disukai audiens kalian, entah cewek atau cowok. Kalau kalian belum nentuin target audiens kalian secara spesifik, target audiens ini sangat berpengaruh ke susunan cerita kalian nanti loh. Makanya kalian harus nentuin dulu. Target audiens manga ini juga ntar berpengaruh ke marketing komiknya loh guys. Sama kemungkinan target audiens ini bisa berpengaruh ke karakter yang bakalan kalian buat guys. Jadi pertama tentuin dulu target audiens kalian. Shonen, shoujo, seinen, josei. Tapi sebelum itu aku bakal breakdown satu-satu mengenai target audiens ini ya guys. Shonen, yang artinya cowok remaja. Ya udah jelas ya, berarti target audiens kalian tuh cowok-cowok remaja. Yang mungkin bisa dibilang kayak ceritanya lebih banyak aksi, action adventure, perjuangan-perjuangan gitu. Dan target usianya sekitar 12 sampai 18 tahun guys. Shoujo, yang berarti perempuan remaja. Berarti target audiens kalian itu buat cewek-cewek remaja ya guys. Biasanya kalau shoujo itu kayak tentang school life, terus ada cowok yang populer gitu, pokoknya ada romance-romancenya lah. Biasanya menceritakan tentang relationship gitu guys, tapi ya nggak selalu sih, tapi rata-rata begitu. Sama seperti shonen, untuk usianya sekitar 12 sampai 18 tahun guys. Lanjut, seinen, yang artinya laki-laki dewasa. Kalau di sini ceritanya tuh kayak lebih serius gitu guys. Biasanya di sini ada unsur politiknya, terus dia ada kayak mental issue-nya juga guys. Dan sudah jelas untuk usianya 18 tahun ke atas ya guys. Josei, yang artinya perempuan dewasa. Sebenarnya mirip-mirip shoujo, tapi kalau kita bahas secara relationship di cerita josei, itu hubungan mereka kayak lebih dalam gitu. Komo, yang berarti target audiens ini untuk anak-anak di bawah 12 tahun ya guys. Ceritanya ya pasti lebih simpel lah dan harusnya lebih mudah dipahami, terutama untuk anak kecil. Itu tadi adalah jenis-jenis target audiens. Sekali lagi, tentukan target audiens kalian secara spesifik ya guys. Ya kali aja bikin manga shonen tapi ceritanya kayak Cardcaptor Sakura atau Sailor Moon. Atau kalian pengen bikin cerita kayak style Berserk, tapi malah kayak Fruit Basket. Lanjut, sekarang kalian tentuin genre dan tema cerita kalian. Perlu diketahui bahwa genre dan tema itu berbeda ya guys. Tema adalah inti cerita atau pesan utama, merupakan pokok pikiran atau dasar cerita yang dipakai untuk mengembangkan karangan atau cerita. Contoh tema, sihir, apokalips, detektif, mitologi, itu adalah tema ya guys. Genre adalah pengelompokan karya berdasarkan gaya khas. Biasanya dapat dilihat dari kejadian yang ada di cerita, bisa juga dari tema. Contoh, kalau konfliknya tentang kasus pembunuhan berantai, berarti genrenya misteri. Kalau temanya apokalips, berarti genrenya survival sama bisa jadi action. Contoh lagi, kalau temanya sihir ya berarti udah jelas temanya fantasi. Jadi intinya, kalau genre itu kayak pengelompokannya, nah kalau tema itu kayak poin-poin di dalamnya guys. Setelah menentukan genre dan tema cerita, berikutnya adalah membuat logline. Logline itu adalah inti-inti ceritanya, ibarat 5W, 1H. Sebelumnya ini koreksi dari video yang sebelumnya, waktu itu aku bilang ini premis, ternyata premis itu lebih ringkas lagi. Nah kalau inti-intinya baru namanya logline. Kebetulan ada yang ngasih tahu aku di komen, jadi aku juga berterima kasih pada orang itu yang sudah berkomentar di videoku. Aku merasa terbantu karena ya aku juga masih belajar sih. Oke, back to the point. Pertama kalian harus
harus menentukan 5W 1H di cerita kalian. Nah, W yang pertama adalah who, atau yang artinya siapa. Siapa MC kalian? Di fase ini, kalian harus menentukan MC kalian dulu ya guys. Mulai dari bikin biodatanya, terus bikin desain visualnya. Ya udah jelas lah ya fungsi MC buat apa, karena dia paling berpengaruh di cerita. Tapi ngomong-ngomong kenapa ya? Kadang side karakter di anime atau di manga itu terlihat lebih menarik daripada MC-nya. Kalian punya alasan tertentu? Tulis di komen ya. Lanjut W yang kedua yaitu what, yang artinya apa. Apa tujuan MC kalian? Apa keinginan mereka di cerita? Kita masih ada di W yang kedua yaitu what. Jadi what ini dibagi menjadi dua. Ada what yang membahas tentang tujuan karakter, ada what yang membahas tentang konflik. Kita lanjut ke what yang kedua yaitu tentang konflik. Jadi yang namanya cerita pasti harus ada konfliknya guys. Apa konflik di cerita kalian? Ada beberapa poin dalam membuat konflik. Pertama, konflik itu adalah sesuatu yang harusnya tidak terduga, kayak tiba-tiba gitu loh, tanpa diketahui oleh MC-nya sekalipun guys. Poin yang kedua adalah konflik harus bisa memaksa karakter untuk keluar dari zona nyaman mereka. Nah, konflik ini bisa dibagi menjadi dua guys, yaitu konflik internal sama konflik eksternal. Konflik internal itu konflik yang menuju ke arah diri sendiri guys. Kayak misal insecure, overthinking. Sementara eksternal itu yang berhubungan dengan orang lain. Nah, W yang ketiga adalah where, yang artinya di mana. Jadi W yang ketiga ini membahas tentang latar ya guys, latar tempat. Jadi di sini kalian tentuin di mana kejadian atau cerita kalian itu terjadi guys. Contoh latar tempat ya kayak misal kota, desa. Lanjut, W yang keempat adalah when, atau kapan. W yang keempat ini membahas tentang latar waktu ya guys, atau kayak semacam setting. Jadi setting di cerita kalian itu tahun berapa guys? Era modern atau era zaman dulu? It's up to you, okay? Nah, kita lanjut ke W yang kelima yaitu why, yang artinya mengapa. Di sini, kalian akan menjelaskan secara spesifik mengapa konflik di cerita kalian itu bisa terjadi dan apa penyebabnya. 5W-nya sudah selesai, sekarang tinggal 1H atau 1H. H ini adalah how atau yang artinya bagaimana. Di sini kalian akan menjelaskan bagaimana si MC menyelesaikan konflik yang ada di cerita. Oke, itu tadi adalah poin-poin logline ya guys. Pastikan kalian menentukan ini dulu biar cerita kalian gak molor kemana-mana. Nah, kita sudah membahas cara membuat logline sama poin-poin logline itu apa aja. Sekarang kita tinggal lanjut ke susunan ceritanya. Tapi sebelum itu ini baygon buat kalian ya guys, biar kalian tetap semangat menjalani hidup dan gak pusing memikirkan masalah hidup kalian apa. Di video sebelumnya, aku membahas bahwa susunan cerita ada ki, sho, ten, ketsu. Masih ingat artinya? Kalau kalian lupa atau belum pernah nonton video yang sebelumnya, ya nggak apa-apa sih. Ya di sini aku bakal bahas lagi ya guys. Ki artinya orientasi. Orientasi dalam cerita adalah bagian awal yang memperkenalkan unsur-unsur penting kepada pembaca, seperti tokoh, latar, tempat, dan waktu, serta situasi awal sebelum konflik utama muncul. Tujuannya adalah memberikan gambaran awal agar pembaca memahami konteks cerita dan dapat mengikuti alur dengan lebih mudah. Contoh orientasi dari manga AOT. Di awal cerita, kita dikasih tahu 1. Latar tempat. Latar tempatnya dunia yang dikelilingi oleh 3 tembok besar. 2. Latar waktu. Latar waktunya lebih dari 100 tahun setelah manusia berlindung dari Titan. 3. Situasi awal. Kedamaian yang telah lama dijaga terguncang oleh kemunculan Titan kolosal. 4. Konflik awal. Konflik awalnya ancaman Titan terhadap kehidupan manusia. Itu tadi contoh orientasi. Jadi, next time kalau kalian baca manga atau nonton anime, coba perhatikan bagian awal ceritanya. Informasi apa aja yang udah kalian dapat dari situ. Biasanya poin-poin utamanya dari orientasi kayak aku tadi, MC-nya, latar tempat dan waktu, situasi awal sama konflik awalnya guys. Next, yang kedua adalah show, yang artinya komplikasi. Komplikasi adalah bagian dari alur cerita yang menggambarkan munculnya masalah atau konflik yang mulai mengganggu kehidupan tokoh utama. Biasanya terjadi setelah pengenalan tokoh dan latar, dan memicu utama perkembangannya cerita ke arah klimaks.
Jadi simpelnya tuh kayak ceritanya udah mulai mau masuk ke konflik tapi masih yang ecek-ecek lah. Kita ambil contoh lagi dari manga Chainsaw Man. Dimulai saat Denji bergabung dalam organisasi Devil Hunter dan mulai menjalani kehidupan baru sebagai Devil Hunter. Namun, ia terjebak dalam konflik berbahaya dengan iblis-iblis kuat seperti Gun Devil dan Katana Man, serta misteri Makima dan niat tersembunyinya. Dan poin ini bisa kita temui di bagian awal cerita. Nggak benar-benar di awal ya guys, pokoknya kayak udah hampir mau di tengah-tengah. Next, yang ketiga yaitu Tank, yang artinya klimaks. Klimaks adalah bagian cerita yang dimana konflik pada cerita tersebut sudah memuncak guys, sudah masuk ke titik yang paling tingginya. Yang konflik ini tuh benar-benar gak bisa dibiarin dan harus benar-benar diselesaikan. Biasanya klimaks ini ada di tengah-tengah cerita ya guys. Oh ya guys, klimaks ini juga bagian yang dimana kita bisa memainkan perasaan pembaca loh guys. Jadi kalian boleh naruh banyak plot twist di sini. Dan kalau bisa plot twistnya yang bagus ya. Kita lanjut yang terakhir yaitu Ketsu, yang artinya resolusi. Ya bagian yang terakhir sudah jelas lah ya bagian apa. Bagian penyelesaian konflik yang ada di cerita. Tadi kan kalian udah nentuin logline-nya tuh kayak bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Nah kalian masukin di bagian ini. Dan resolusi ini juga sebagai penutup cerita atau penentu endingnya. Jadi kalian juga bisa nentuin endingnya di sini. Mau endingnya bahagia atau sedih atau ngegantung juga nggak apa-apa. Nah itu tadi adalah susunan cerita guys. Kalau kalian masih kurang ngerti, kalian bisa ulangi part yang tadi dan coba observasi dari manga atau anime yang kalian sukai sekarang ini. Kalau bisa ceritanya tuh jangan kayak happy-happy melulu ya guys. Coba tambahin kayak kejatuhan pada suatu tokoh gitu atau kehancuran latar. Itu biasanya plot twist banget sih. Ini tips dariku kalau kalian mau bikin cerita yang menarik, yaitu brainstorming. Brainstorming adalah yang dimana kita mengumpulkan ide-ide tertentu untuk membuat cerita. Kita bisa nyari ide-ide itu dari manga atau anime yang kalian suka. Atau gak harus anime atau manga sih. Kalian bisa ngambil dari kehidupan kalian, kejadian-kejadian yang kalian lihat, itu bisa dimasukin ke cerita loh guys. Pokoknya kalian gabungin aja referensi-referensi sama ide-ide cerita dari cerita yang kalian suka. I'm Kiraishi, see you later.